Oke. Sebelumnya saya mau membuat pengakuan karena saya berencana untuk membagikan pendapatnya hanya sedikit gitu kan, mungkin singkat. Tapi tadi pas di apotek, karena hujan juga, jadi nunggu saya jemput. Nah, kebetulan kan teman saya ini pernah internship di rumah sakit Advent. Jadi dia tahu bagaimana perbaktian Advent. Dan dia notice kalau hari ini hari Rabu. Dan yang biasanya saya hari Rabu nge-Zoom, dia ingat, dia bilang, "Pin, malam ini kamu kebaktian ya?" "Iya, aku lagi pembicaranya," aku bilang gitu kan. Terus, "Oh, kamu yang bawa renungannya?" "Iya." "Emang bahannya apa?" "Dari Keluaran pasal ke-10. Terus dia tanya, "Terus apa yang kamu mau bawakan dari Keluaran pasal ke-10 ini?" Terus saya bilang, saya mau ambil temanya tentang peringatan Tuhan. Terus dia bilang, kalau cuma peringatan, toh dari tulah 1 sampai tulah ke-8 peringatan semua, apa yang mau diambil lagi kan? Akhirnya kita diskusi-diskusi, ternyata banyak pelajaran yang bisa diambil dari Keluaran pasal ke-10 ini, khususnya tentang belalang dan gelap gulita. Nah, terus katanya dia mau ikut join Zoom malam hari ini, tapi saya lihat belum ada dia masuk Zoom ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin saya akan sedikit sharing dari pendapat saya pribadi dan hasil diskusi dengan teman saya tadi di apotek. Kalau kita lihat judul perikop di pasal ke-10 ini ada 2. Ada tulah ke-8, belalang, dan tulah ke-9, gelap gulita. Saya mau coba membagikan pendapat saya mengenai belalang. Dari pasal ini saya mendapatkan beberapa poin ya. Yang pertama, peringatan Tuhan kepada Firaun yang kita telah pelajari juga dari minggu sebelumnya, tulah pertama sampai tulah ke-7 minggu lalu. Itu kan merupakan sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi? Peringatan itu saat terjadi membuat Firaun menyesal. Tapi setelah lewat, kembali Firaun melakukan kesalahan lagi gitu kan, atau mengulangnya lagi. Yang tadinya menyesal, setelah tidak terjadi lagi, dia kembali lagi berbuat salah. Nah, tapi kenapa bisa sampai ke tulah ke-8 dan tulah ke-9, bahkan nanti ada tulah ke-10 yang Tuhan berikan lagi. Nah, tentunya itu bukan terjadi begitu saja, tapi ada maksud Tuhan di balik itu semua. Yang pertama juga, alasan kenapa Tuhan berikan tulah, seperti yang kita baca tadi di ayat-ayat awal pasal ke-10, Tuhan mau menunjukkan kuasa Tuhan. Tuhan mau kasih lihat umat-umatnya bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu. Nah, dengan Tuhan mengirimnya tulah-tulah ini, kita bisa lihat Tuhan itu sangat baik untuk kita, apalagi saat itu bangsa Israel ya. Nah, kita tahu tulah pertama dia membuat segala kebutuhan di bangsa Mesir ini menjadi minim, kebutuhan airnya nggak ada, terus dikirim katak, lalat pikat, penyakit sampar, menghabiskan segala ternak bangsa Mesir sehingga tidak ada lagi kebutuhan pangan mereka mungkin dan lain sebagainya. Dan tulah ke-8 ini Tuhan kirimkan belalang untuk menghabiskan seluruh tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang ada di Mesir. Ya, dari air, ternak, dapur, dan sekarang tumbuhan dihabiskan. Nah, nggak sampai di situ aja, di perikop kedua pasal ke-10, Tuhan juga buat gelap gulita. Ya, segala aktivitas kegiatan di Mesir saat itu benar-benar berhenti. Semuanya hanya bisa diam, bahkan ada ayatnya tadi dibilang mereka hanya bisa tertidur ya, bahkan melihat temannya pun nggak bisa. Nah,
itu kegiatan-kegiatan pun berhenti di situ. Kalau kita belajar dari belalang tadi, yang saya ambil dari artikel-artikel dan diskusi tadi, kenapa sih Tuhan mengirimkan belalang? Tujuannya tadi untuk menghabiskan tumbuhan yang ada di sana. Memang ada apa dengan belalang itu? Kenapa dia bisa menghabiskan tumbuhan-tumbuhan? Kalau kita lihat, belalang ini merupakan hewan herbivora, ya, herbivora pemakan tumbuhan, dan dia hidup atau ekosistemnya ini di suhu sedang atau lembab, ya, tidak dingin tapi tidak juga panas, artinya sedang. Nah, ekosistem belalang pun dia hidupnya di hutan, perhutanan yang banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita lihat Mesir, ya kalau kita lihat gambar-gambar di Google dan lain sebagainya, itu kan padang gurun ya, kayak tumbuhan itu sedikit gitu. Tapi kenapa ada belalang bisa sampai ke Mesir? Padahal belalang hidupnya di tempat-tempat yang penuh dengan tumbuhan atau hutan gitu. Nah, kita lihat di pasal ke-10 ini bagaimana Tuhan mengirimkan belalang ke Mesir dengan menggunakan angin dari timur. Kalau saya tadi cek, angin timur ini berasal dari kutub, ya, daerah timur, di mana sifatnya itu dingin. Artinya dia membawa si belalang itu dari perhutanan keluar dari sarangnya dan membawa belalang itu ke Mesir. Ya, sampai di Mesir karena dia merasakan kedinginan tadi karena si angin timur tadi melanda ekosistemnya, jadi dia sangat lapar. Ketika sampai di Mesir, akhirnya semua sisa-sisa tumbuhan yang ada di Mesir pun habis dimakan oleh belalang. Bahkan kalau kita lihat dari pendapat para ahli, wabah belalang itu tuh sangat-sangat mengerikan. Tumbuhan habis, bahkan ternak pun bisa habis juga. Bahkan ada beberapa orang yang bisa tewas, ya, dari menurut pendapat para ahli. Benar-benar sangat menyeramkan. Dan dari kejadian itu, Firaun menyesal karena mungkin rakyatnya tidak bisa beraktivitas, segala kebutuhan pangan yang nggak ada, semuanya habis. Akhirnya Firaun pun menyesal dan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan mengirimkan angin barat, ya, tadi, arah berlawanan. Angin barat, kalau saya tadi baca, dia dari daerah yang subtropik, bisa dibilang juga hangat lah, ya. Nah, dia membawa si belalang ini ke Laut Terberau, ya, dibuang ke Laut Terberau, dan tidak ada satupun yang tersisa di Mesir. Artinya ketika Tuhan melihat ada penyesalan di Firaun, dia mau membuang segala tulah itu, membersihkannya, membalikkan lagi keadaan seperti semula. Nah, lanjut dari belalang, karena tadi, ya, peringatan itu ketika dia menyesal, akhirnya dia mengulanginya lagi, dan Tuhan pun mengirimkan tulah yang ke-9, gelap gulita tadi, mematikan segala aktivitas dari orang-orang di bangsa Mesir. Kalau misalnya gelap gulita, pasti tidak mudah untuk beraktivitas. Bahkan terjadi selama 3 hari. Kita aja yang mati lampu mungkin hanya 2 jam sudah kesusahan, apalagi selama 3 hari. Mereka sangat tidak bisa beraktivitas, dan kita tidak tahu bagaimana penerangan di sana. Hanya bangsa Israel yang dapat penerangan. Dari situ Firaun pun menyesal lagi, dan Tuhan akhirnya memberikan keesokan harinya kegelapannya mulai hilang dan muncullah terang, ya. Nah, tapi dari sini ada satu hal yang saya ambil pelajaran yang menarik. Kenapa? Kita tahu bangsa Mesir ini menyembah dewa-dewa.
ya, menyembah dewa-dewa. Dan ada satu artikel yang memberikan pendapatnya bahwa saat itu Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawan dewa-dewa Mesir dari peristiwa tulah ke-10 tulah tadi. Kalau di tulah ke-10, tulah ke-8 dan tulah ke-9 itu ada dewa Mesir yang bernama dewa Serapia atau dewa pelindung dari belalang. Kemudian ada juga dewa matahari dan dewa bulan, ya. Nah, di kedua tulah ini, tulah ke-8 dan tulah ke-7, dalam artikel ini dibilang Tuhan mau melawan dewa tersebut. Mungkin di pelajaran minggu lalu juga ada tertulis ahli sihir di bangsa Mesir mau meniru tulah hujan es minggu lalu kalau tidak salah. Nah, tapi apa yang terjadi? Kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan. Dan dikuatkan juga di pasal yang ke-10, ketika orang-orang Mesir percaya dewa mereka sangat hebat, dewa mereka sangat mungkin sangat menolong mereka, tetapi Tuhan di sini mau menunjukkan bahwa Tuhan ini penuh kuasa, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan tulah, tidak ada yang bisa menirunya, dan Tuhan bisa menghilangkan tulah-tulah tadi, ya. Membuat Tuhan mendatangkan belalang, Tuhan juga yang mengambil dan membuang belalang itu, bahkan tidak tersisa satupun. Jadi kalau misalnya saya boleh menyimpulkan pelajaran ini adalah Tuhan selalu memberikan peringatan, khususnya bagi saya, bagi bangsa Mesir waktu itu, bahkan bagi bangsa Israel pun Tuhan mau tunjukkan kalau Tuhan selalu memperingatkan jika ada yang salah. Tapi ketika Tuhan memberikan peringatan dan menegur kita merasakan penyesalan itu ada dalam diri kita, dan kita bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghapus atau mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni Firaun tadi. Dan segala bentuk peringatan itu pun Tuhan hilangkan, ya, atau hukuman atau tulah tadi Tuhan hilangkan, Tuhan ambil lagi. Tapi apa yang terjadi dengan sifat manusia? Sifat manusia terus mengulang-ulang kembali kesalahan. Tapi karena Tuhan kita begitu kasih, Tuhan tidak berhenti terus mengingatkan umat-umatnya, Tuhan terus mengingatkan, dan ketika kita datang, Tuhan terus mengampuni kita. Nah, kemudian kuasa Tuhan yang begitu hebat ketika Dia mau menunjukkan mujizat-mujizatnya bagi bangsa Mesir, bagi bangsa Israel. Tuhan mau kalau dewa-dewa ataupun sekarang yang mungkin kita rasa hebat, apapun yang terjadi di dunia yang kita rasa hebat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Ketika mungkin dalam cobaan ataupun dalam ujian, Tuhan berikan kekuatan itu. Tuhan tahu, seperti belalang tadi, Tuhan tahu ekosistem belalang, maka Tuhan terperinci rencananya. Tuhan tahu ekosistemnya, maka Tuhan berikan angin timur untuk membawa belalang ke Mesir. Kemudian Tuhan tahu segala aktivitas butuh terang. Ketika diberikan gelap, maka semua aktivitas berhenti. Maka tidak ada kegiatan-kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan pun minim saat itu. Sehingga membuat bangsa Mesir pun menyesal, Firaun menyesal. Tapi apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, bertobat, maka Tuhan akan menolong, mengampuni kita dengan kasih Tuhan.
Mungkin itu yang dapat saya bawakan. Bila ada tambahan dari